Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang kami hormati dan kami banggakan. Yang pertama, mari senantiasa kita memanjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan karunia. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa mengikuti kegiatan dinas untuk melaksanakan rapat kerja. Semoga berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam tercurah kepada tujuan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para pengikutnya, para keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya orang-orang yang tergolong akan mendapatkan syafaatnya nanti pada hari yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh, saling berwasiat kepada yang hak dan saling berwasiat dengan penuh kesabaran. Ayat tadi diawali dengan janji Allah demi waktu. Dalam pengertian ilmu bahasa Arab, kalau Allah mengambil sifat, Allah itu akan memberikan suatu pengertian yang sangat penting. Dalam ayat-ayat lain ada demi matahari, demi bulan, demi langit, demi bumi. Allah akan menyampaikan hal-hal yang sangat penting sekali. Kemudian di sini kita dalam surat Al-Asr disampaikan untuk memperhatikan waktu. Waktu itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Waktu atau kesempatan. Ada kenikmatan yang lainnya, tapi ada kenikmatan yang lebih utama atau lebih besar, yaitu kenikmatan akan waktu dan kenikmatan akan sehat. Kenikmatan waktu, kita diberi waktu luang, kita diberi waktu kesempatan. Manusia kadang-kadang kita ada kondisi waktu luang, kemudian diberi waktu sempat. Apabila waktu tersebut kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk beramal soleh, maka orang itu orang yang akan berbahagia. Karena tipe-tipe manusia itu ada beberapa tipe. Yang pertama, ada orang yang diberi kesehatan namun tidak mempunyai waktu luang. Setiap harinya hanya mungkin disibukkan dengan urusan dunia, tidak memperhatikan masa yang akan datang. Kemudian yang berikutnya, ada orang yang diberi waktu, tidak ada yang tidak diberi waktu luang tapi tidak diberi kesehatan. Mungkin mau melaksanakan ibadah, mau melaksanakan ketaatan kepada Allah,
ada alasan karena mungkin tidak mempunyai kesehatan, mau berjalan mungkin mulai sakit, boyoknya pegel, mungkin tulang-tulang mulai merasakan sakit. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang tidak mempunyai waktu luang, kemudian juga dalam kondisi sakit. Kemudian ketika orang tersebut diberi waktu luang, kemudian diberi waktu yang diberi kesehatan, tapi tidak dilaksanakan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, itulah orang-orang yang akan merugi. Itu berkaitan dengan ayat yang tadi, yaitu manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang menghisap dirinya sendiri dan beramal untuk bekal setelah mati. Jadi ternyata Rasulullah menyampaikan orang-orang yang cerdas itu orang yang bisa menghisap dirinya sendiri, bisa menghitung dirinya sendiri, dan mencari bekal untuk kehidupan nanti, kehidupan setelah mati. Kalau kita hitung itu usia kita sudah berapa? Umpamanya taruh 60 tahun. Kita setiap harinya tidur berapa jam? Tidur 8 jam. Sepertiga hari kita gunakan untuk tidur. Kemudian kita bekerja, taruh umpamanya 8 jam. Berarti sepertiga umur kita untuk urusan keduniaan. 20 tahun untuk tidur, 20 tahun untuk bekerja urusan keduniaan, tinggal 20 tahun. Kemudian kalau kita untuk melaksanakan ibadah sholat kepada Allah, sholat mungkin kita ambil 5 menit, 5 menit kali 5 waktu, 25 menit. 25 menit kita dihitung dibulakan jadi 30 menit. Nah, berarti hanya setengah jam. 30 menit per 50 per 60 tahun sepertiga 30 kali 60 tahun. Berarti kalau dihitung kita mungkin untuk melaksanakan sholat, kalau dihitung hanya 6 bulan kalau dikumulasi. Nah, itu hitungan untuk kita melaksanakan ibadah sholat. Kemudian waktu yang lainnya kalau dihitung yang 20 tahun dikurangi 6 bulan, kemudian kita hitung lagi kita mulai melaksanakan ketaatan sejak usia berapa. Mungkin kita melaksanakan ibadah itu mulai sungguh-sungguh usia 20 tahun. Nah, berarti kalau dihitung apakah kita sudah pantas, nanti bekal kita sudah banyak apa belum, yaitu bekal untuk kehidupan setelah kita mati. Kemudian, dan orang yang pandir adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya sehingga hanya berangan-angan kepada Allah. Orang yang pandir atau orang yang bodoh itu hanya selalu mengikuti hawa nafsunya. Kadang-kadang kita lebih suka menunda-nunda kalau kita mau melaksanakan kebajikan. Kita ngaji besok saja, kita mau beramal bisa saja, barangkali seperti itu. Jadi kita mungkin lebih memperdulikan hawa nafsunya. Itulah golongan orang-orang yang pandir atau berangan-angan dan berangan-angan kepada Allah. Maksudnya kita mungkin melakukan amal yang sedikit, kita belum tahu seberapa betulnya benarnya, sudah kita menjaminkan dirinya menjadi orang yang akan mendapatkan nikmat di akhirat nanti. Demikian saja yang saya kira, mudah-mudahan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Nasrullah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.